Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat umur, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah di sisa umur kita yang ada ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan para sahabat beliau yang begitu juga dengan pengikut beliau yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ya, pada kesempatan hari ini saya diamanahi untuk mengampu materi fikih, ya. Dan sebenarnya mungkin ini adalah sebuah kesalahan mungkin, ya, karena mungkin di sini juga banyak yang lebih baik, banyak yang lebih berilmu dibandingkan dengan saya sendiri, gitu ya. Cuman karena ini sudah diamanahi untuk mengampu ini, maka kita bismillah, kita pelajari bersama-sama materi fikih ini, ya. Mudah-mudahan Anda pribadi dan semua yang ada di sini bisa mendapatkan ilmu, ya, yang bermanfaat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dan kepada yang misalnya yang sudah tahu tentang ilmu ini, maka anggaplah ini sebagai murajaah, dan juga jika menemukan sebuah kesalahan atau kekeliruan, silakan tinggal dikoreksi dan diperbaiki kalau memang ada kekeliruan dalam penyampaian yang akan disampaikan nanti. Tapi dalam materi ini, ya, dalam materi fikih ini, insya Allah kita akan merujuk ke buku ini, ya. Buku ini namanya Al-Fiqhul Muyassar, ya. Jadi buku ini sebenarnya sudah diajarkan sebelumnya oleh Ustadz Gufron, ya. Ustadz Gufron di kajian-kajian sebelumnya di hari Kamis kalau nggak salah pernah mengajarkan buku ini, ya, Al-Fiqhul Muyassar, materi fikih kepada jamaah atau sivitas Piat 2 Majalengka ini. Cuman qadarullah mungkin terhenti, ya, terhenti, maka anak dalam materi fikih ini hanya berusaha untuk meneruskan atau mungkin agar kitabnya tidak asing, ya. Jadi kitab ini bukan kitab yang asing, sudah pernah diajarkan di masjid di Piat 2 Majalengka ini. Dan yang materi pertama sebagaimana tertulis dalam daftar isi atau mungkin kompetensi dasar yang diberikan oleh yayasan, ya. Materi pertama yaitu tentang makna ibadah, kemudian keutamaan ibadah dan syarat ibadah. Jadi tentang ibadah, ya. Tentang ibadah yang pertama mencakup maknanya, yang kedua kemudian syaratnya, yang ketiga adalah keutamaannya. Nah, cuman sebelum kita masuk ke sana, ya, mungkin di antara kita ada yang berpikir, nah ini kan materi fikih, kok bisa-bisanya kemudian kita masuk ke ibadah gitu? Apa hubungan fikih dengan ibadah gitu? Nah, perlu kita tahu, ya, bersama bahwa ini sebagai muqaddimah sebelum kita masuk ke pembahasan tentang ibadah, ya, bahwa fikih itu, ya, kita masuk dulu ke definisi sebentar. Secara bahasa berarti al-fahm atau pemahaman, ya, itu secara bahasa Arab. Al-fiqhu ay al-fahmu, pemahaman. Nah, secara istilah fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasibah min adillatiha tafsiliyah. Jadi fikih itu adalah ilmu
tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah. Jadi yang dipelajari di fikih itu adalah hanya hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah saja. Kalau itu tidak ada amalnya, maka tidak dipelajari dalam ilmu fikih. Yang mana ilmu ini diambil atau disimpulkan dari dalil-dalilnya yang bersifat rinci. Jadi kalau seseorang memiliki pemahaman, pengetahuan tentang hukum-hukum Islam, hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan dia tahu dalil-dalilnya, maka dia disebut memiliki ilmu fikih. Orangnya disebut faqih. Jadi faqih adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah. Amaliyah itu artinya bisa diamalkan, seperti sholat, zakat, puasa, haji, yang mana pengetahuan ini dia simpulkan dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci. Jadi kalau ada orang yang paham sesuatu, tahu hukum ini, bahwa ini halal, ini haram, tetapi dia tidak mengetahui dalil rincinya, maka dia tidak dipandang mengetahui ilmu fikih. Dia hanya seorang awam, artinya tidak tahu dalil-dalil rinci dari masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat tersebut. Jadi ada dua hal ya, seorang disebut faqih atau ahli fikih. Satu, memahami hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah. Yang kedua, tahu dalil-dalilnya ya. Dan ini kita di sini adalah masuk ke pengenalan ilmu fikih ya. Setidaknya kita tidak buta terhadap fikih. Nah, itu tadi tentang definisi ilmu fikih ya. Jadi tahu tentang hukum dan tahu tentang dalil. Nah, jangan sampai kita ini menganggap kelompok lain ya, mungkin kita sering menganggap kelompok lain tidak tahu dalil, bahwa kita berada di atas dalil, kita memiliki dalil, tetapi kalau faktanya kita juga tidak tahu dalilnya, maka sebenarnya sama saja ya. Yang mereka juga taklid, kita juga taklid, sama. Kita juga sama, bukan ahli fikih dan tidak mempunyai ilmu fikih. Nah, ini manfaat mempelajari ilmu fikih ya, jadi tahu dalil-dalil hukum. Nah, kemudian tema fikih itu adalah tema fikih dari awal sampai akhir ini adalah af'alul mukallafin. Artinya fikih itu hanya membahas perbuatan-perbuatan mukallaf. Nah, mukallaf itu apa? Mukallaf itu artinya orang yang dibebani beban syariat. Siapa itu? Yaitu al-balighul aqil, orang yang sudah balik dan berakal. Nah, ketika kita semua di sini berbalik, alhamdulillah, dan juga berakal, alhamdulillah, maka kita disebutnya mukallaf, orang yang dibebani beban syariat. Nah, fikih ini hanya membahas perbuatan-perbuatan mukallaf, perbuatan orang-orang yang balik dan orang-orang yang berakal. Nah, perbuatan-perbuatan ini kalau dibagi itu hanya ada dua. Satu, ibadah. Dua, muamalah. Ibadah artinya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini vertikal ke atas ya. Hubungan seseorang dengan Allah. Kalau muamalah mengatur hubungan seseorang dengan sesamanya, sesama manusia, baik itu muslim maupun kafir. Kemudian juga dengan sesama makhluk yang lain dan alam semesta. Ya, itu artinya fikih. Jadi pembahasan fikih cuma dua. Satu tentang ibadah, dua tentang muamalah. Nah, karena pembahasan pertama tentang ibadah, maka oleh yayasan dijelaskan bahwa materi kita adalah tentang ibadah, syaratnya dan keutamaannya. Nah, ini hubungannya ya. Jadi jangan sampai kita tidak paham kok fikih tiba-tiba masuk ibadah. Karena apa?
karena ibadah itu adalah salah satu bagian dari pembahasan ilmu fikih. Nah, kita masuk ke poin pertama ya. Tadi itulah muqaddimah bahwa ilmu fikih dibagi dua, ibadah dan muamalah. Nah, sekarang definisi ibadah ya. Nah, ibadah ini banyak definisi yang diberikan oleh para ulama Islam terkait dengan ibadah. Dan kalau kita ringkas ya, definisi para ulama tentang ibadah itu ada dua macam ya. Yang pertama, ibadah secara luas. Dalam artian ibadah secara luas ya, mencakup seluruh perbuatan manusia yang bernilai atau yang dianggap ibadah. Yang kedua, ibadah secara khusus atau secara sempit. Nah, kita bahas dulu ibadah dalam artinya yang luas gitu ya. Para ulama mengatakan ya, di antaranya adalah definisi yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa ibadah itu adalah kullu ma yuhibbuhullah wa yardahu minal af'al wal aqwal adh-dhahirah wal batinah. Segala sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan maupun perbuatan yang nampak maupun tersembunyi. Jadi ini definisi yang luas terhadap makna ibadah. Apapun itu, baik perkataan, baik perbuatan yang nampak maupun tersembunyi, ketika itu bernilai pahala di sisi Allah, maka dia disebut ibadah. Kita sholat, ibadah. Kita bersedekah, ibadah. Kita menyantuni anak yatim, ibadah. Kita memberi makan orang miskin, ibadah. Kita mencari nafkah untuk anak istri, juga ibadah. Kita belajar di sini, juga ibadah. Artinya ibadah inilah segala sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang baik itu perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun tersembunyi ya. Yang tersembunyi, yang di dalam hati, yang antum lakukan ketika sendirian, itu juga ketika itu bernilai sebuah pahala, maka itu dinamakan ibadah. Nah, ini adalah makna ibadah secara luas ya. Artinya mencakup segala sesuatu yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini ya, berasal dari kata abada ya'budu ibadatan. Artinya menyembah, tunduk, patuh. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kita tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ada unsur kepatuhan, ketundukan kepada yang disembah. Yang kedua, unsur ibadah yang kedua selain tunduk, patuh dan taat adalah kecintaan. Kita tidak disebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak cinta. Ketika kita beribadah kepada Allah, salat, puasa, haji, tetapi tidak ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak bernilai ibadah. Karena kehilangan cinta. Nah, ini cinta ini unsur yang paling penting ya. Karena tanpa rasa cinta kepada yang kita sembah, maka kita tidak disebut ibadah, tidak disebut melaksanakan ibadah. Jadi harus ada dua poin yang ada dalam ibadah. Pertama, ketundukan, kepatuhan. Yang kedua adalah kecintaan ya. Jadi ketika kita beribadah harus ada dua poin ini ya. Tunduk, patuh disertai dengan cinta kepada yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yaitu satu ya. Jadi tadi definisi ibadah sudah ada dua, kemudian tadi juga unsur ibadah juga ada dua. Nah, sekarang definisi yang sempit ya. Definisi yang sempit terhadap ibadah ya adalah mencakup ibadah-ibadah yang bersifat ritual ya. Ketika dalam fikih disebutkan ibadah, berarti ibadah-ibadah ritual saja, seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan yang seperti itu ya.
Itu disebutnya fikih ibadah dalam arti yang sempit ya. Jadi ada dua arti. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya ke syarat diterimanya sebuah ibadah. Nah, terkait dengan ibadah ini, ketika kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mesti ada dua syarat ya. Ada dua syarat yang mesti dipenuhi agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah al-ikhlas, yaitu ikhlas ya. Ikhlas artinya kita tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan sebuah ibadah, maka kita hanya meniatkan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meniatkan ibadah itu bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut dipandang tidak ikhlas dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita ibadah pengen dilihat orang ya, ini disebutnya apa? Riya ya. Nah, ini juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita beribadah pengen agar disebut-sebut nama kita, agar nama kita terdengar bagus oleh orang. Ini juga disebutnya sum'ah ya, agar nama kita disebut-sebut oleh orang. Ini juga sama, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidak diperintah kecuali agar mereka mengikhlaskan agama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia disuruh oleh Allah hanya untuk beribadah secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya menceritakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam hadis kursi ya, "Ana agna syuraka'u 'an syirki." Aku adalah zat yang paling tidak butuh sekutu ya. Kalau manusia itu sangat butuh sekutu, sangat butuh teman, sangat butuh partner, maka Allah menyatakan aku adalah zat yang paling tidak butuh sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan sebuah amal, sebuah ibadah yang dia menyekutukan aku dalam ibadah tersebut, maka aku akan meninggalkan orang itu dan juga meninggalkan perbuatan syiriknya tersebut. Jadi Allah sangat tidak butuh kepada ibadah yang di dalamnya mengandung kesyirikan ya. Kesyirikan artinya ibadah tersebut ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk Allah, tapi juga untuk yang lain, bahkan bisa jadi hanya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada hadis ya, bahwa yang menyatakan, ini asar dari sahabat ya, Umar radhiyallahu anhu, terdapat riwayat dari beliau bahwa beliau ini berdoa ya. Beliau mengatakan, Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Umar sering berdoa, ya Allah, jadikan amalku ini seluruhnya adalah amal saleh, dan jadikan amal solehku ini hanya untuk mengharap keridhaan-Mu ya Allah, dan jangan jadikan dalam amalku ini ada bagian selain Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat Nabi, diantaranya Umar bin Khattab, itu saking takutnya bahwa beliau akan berbuat syirik dalam niat, akan meniatkan selain Allah dalam ibadah, mereka berdoa agar jangan sampai dia melakukan syirik dalam ibadahnya. Itu para sahabat ya, dengan ketinggian ilmu mereka, dengan keluhuran akhlak mereka,
Lalu bagaimana dengan kita yang dari segi jarak saja jauh, apalagi dari segi amal, sangat-sangat perlu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan amal kita seluruhnya amal soleh dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama ya. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat agar amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-mutaba'ah, yaitu an ya'budallaha bima amara wa syara'a. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah diperintahkan dan disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita meyakini ya bahwa Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua ibadah kita. Harus menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam panutan kita dalam beribadah. Karena ini adalah konsekuensi dari syahadat kita ya. Kita sering syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa aku tidak akan menyembah selain Allah saja. Tidak akan ada siapapun yang aku sembah, yang aku taati selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang aku taati syariatnya kecuali syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua syarat ini sebenarnya termaktub atau tersimpan dalam syahadat yang kita ucapkan itu. Yang pertama adalah ikhlas, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah yang kita lakukan. Kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ya, Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Allah Subhanahu wa taala ketika mencela orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah, yang beribadah kepada Allah dan juga selain Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW, Allah mencela mereka. Allah mengatakan, apakah mereka punya sekutu-sekutu yang mensyariatkan agama bagi mereka dengan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah mencela orang musyrik yang beribadah tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bilang, memangnya mereka itu punya sekutu selain Allah yang mensyariatkan sesuatu ibadah tanpa petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, harusnya mereka itu mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan malah melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman ya dalam surat Al-Kahfi ya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya pada hari kiamat nanti, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan salihan, maka hendaklah dia melakukan amal saleh. Nah, para ulama menafsirkan bahwa amal saleh adalah amal yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika suatu amal dilakukan tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan termasuk amal yang saleh. Itu termasuk amal yang salah, bukan amal yang saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kembali ke syarat yang pertama, yaitu ikhlas ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngada sesuatu
dalam urusan kami ini, maka itu tertolak. Ya. Jadi Nabi mengatakan, barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu dalam urusan kami ini. Yang dimaksud urusan kami adalah urusan agama. Karena Nabi SAW diutus untuk mengajarkan agama. Jadi yang bid'ah yang dilarang atau amalan baru yang dilarang adalah bid'ah dalam urusan agama. Ya. Kalau urusan dunia, maka justru itu bagus, ya. Bid'ah dalam urusan dunia justru bagus, bahkan bisa jadi berpahala. Contohnya apa? Bid'ah dalam urusan dunia, bikin ini nih, mikrofon, ya. Mikrofon ini bid'ah, ya, tapi bid'ahnya urusan dunia. Bagus, ya bagus, memudahkan kita dalam beribadah, memudahkan kita dalam kajian, memudahkan kita dalam memberikan pengumuman. Ya, ini bid'ah dan secara dunia, ya. Ada mobil juga itu bid'ah secara dunia. Bagus, ya, dengan adanya mobil kita bisa pergi ke tempat yang jauh dengan cara atau dengan waktu yang cepat, ya. Ada HP sekarang, ya. Bahkan orang kemana-mana gak bisa lepas dari HP, kan. Ini juga bagus, memudahkan orang dalam berkomunikasi, mencari berita dan informasi. Nah, itu dalam bid'ah dalam urusan dunia. Apalagi sekarang ada pesawat terbang, ya, itu juga bagus. Karena itu memudahkan orang dalam transportasi. Ya, yang dilarang itu adalah bid'ah dalam urusan agama, ya. Makanya ketika misalnya suka ada orang yang bilang, ya, katanya bid'ah haram, ya kan? Tapi itu masih pakai apa? Ini masih pakai mikrofon, masih pakai kipas angin, masih pakai lampu. Ini bid'ah. Kenapa? Kalau misalnya yang ini haram, ini juga harusnya haram, ya. Nah, ini tidak benar, ya. Karena Nabi sendiri mengatakan bahwa bid'ah yang dilarang adalah bid'ah dalam urusan agama. Nabi mengatakan dalam hadis ini, man ahdatsa fi amrina, siapapun yang mengada-ngada dalam urusan kami ini. Maksudnya apa? Urusan agama, ya. Maka dalam urusan agama kita tidak boleh mengada-ngada, ya. Man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang mengada-ngada sesuatu yang baru dalam urusan kami ini, ma laisa minhu, dengan catatan apa? Urusan baru ini ma laisa minhu, bukan termasuk bagian dari agama, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Artinya kalau ada urusan yang baru berkaitan dengan agama tetapi termasuk ke dalam dalil umum, ya, maka itu dipandang tidak bermasalah, ya. Misalnya pembangunan apa? Pesantren, ya. Zaman Nabi nggak ada pesantren. Pesantren ini kan digunakan untuk mengajarkan agama. Tapi ini masuk ke bagian apa? Sarana, ya. Masuk sarana prasarana, masuk ke dalil-dalil umum, ya, tentang menuntut ilmu, ya, tentang menuntut ilmu. Maka itu masuk ke situ, bukan sesuatu yang beda. Karena itu bagian dari agama, ya. Menuntut ilmu itu wajib, maka sarana menuntut ilmu menjadi wajib diadakan. Di zaman Nabi cukup di masjid, maka ketika zaman berubah, sarana menuntut ilmu pun bisa berubah. Mungkin dulu sarana menuntut ilmu hanya datang ke kajian, datang ke masjid saja, ya. Kalau sekarang sarana menuntut ilmu bukan hanya datang ke kajian, bisa datang ke masjid langsung, bisa lewat YouTube, ya, bisa lewat Instagram, bisa lewat Facebook, bisa lewat segala macam, ya. Itu termasuk sarana dalam beribadah, ya, sarana dalam menuntut ilmu, ya. Termasuk bagian dari dalil umum tentang keutamaan menuntut ilmu. Adapun kalau perbuatan baru itu, ya, bukan bagian dari agama, tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak ada dalil dari Al-Quran, tidak ada dalil dari hadis, maka itu yang tidak boleh diamalkan oleh kita, ya. Juga dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, liyabluwakum ahsanu amala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini, ya, dengan segala macam problematikanya,
itu adalah untuk menguji siapa di antara kita yang paling bagus amalnya, paling baik amalnya. Maka ketika Al-Fudail bin Iyad ya menafsirkan ayat ini, seorang ulama besar ya, ulama besar di zaman salaf, Al-Fudail bin Iyad menafsirkan bahwa amal yang paling bagus adalah amal yang satu paling ikhlas, yang kedua paling benar ya. Ketika kita beramal dan amalnya ini sangat ikhlas, sangat bagus, sangat menyerupai Nabi SAW, maka itu adalah amal yang paling bagus ya. Jadi paling baik ya, amal yang paling bagus adalah amal yang paling ikhlas dan amal yang paling benar. Paling benar adalah paling sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Nah, ketika kemudian Al-Fudail bin Iyad menafsirkan ayat tadi seperti itu, maka ada orang bertanya ya, wahai Al-Fudail bin Iyad, apa yang dimaksud amal yang paling ikhlas dan apa yang dimaksud dengan amal yang paling benar? Maka Al-Fudail mengatakan, al-amalu idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Amal itu, kalau amal itu ikhlas tetapi tidak benar, maka amal tersebut tidak akan diterima. Jadi ikhlas saja tidak cukup ya. Kadang-kadang ada ya sebagian orang ketika kita menasihati orang tersebut, dia mengatakan, yang penting kita mah ikhlas. Yang penting ikhlas, udah gimana pun caranya yang penting ikhlas gitu ya. Nah, ini juga tidak benar ya, karena ikhlas saja tidak cukup untuk sebuah amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan shawaba. Begitu juga amal itu kalaupun dia sesuai sunnah Nabi tetapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amal tersebut juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khalis an yakuna lillah was shawab an yakuna 'ala sunnah. Amal yang ikhlas adalah amal yang dilakukan karena Allah saja, dan amal yang benar adalah amal yang sesuai dengan sunnah. Maksudnya adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dua syarat diterimanya amal agar Allah menerima amal kita. Kemudian yang terakhir adalah tentang keutamaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, keutamaan ibadah ini diceritakan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dalam hadis dari Mu'adz bin Jabal ya. Jadi suatu saat Nabi bertanya kepada Mu'adz bin Jabal. Nabi mengatakan, "Ya Mu'adz, hal tadri ma haqqullah 'ala ibadih?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah yang harus dijalankan oleh hamba-hambanya? Maka Mu'adz mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi kemudian menyatakan, haqqullah 'ala ibadihi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya adalah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi Allah hanya meminta satu saja, yaitu kita menyembah Allah tanpa berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi berjalan lagi ya, karena posisinya Nabi lagi membonceng Sa'ad ya. Nabi membonceng Mu'adz bin Jabal di belakang. Nabi di depan, Mu'adz di belakang. Nabi berjalan lagi. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Ya Mu'adz, apakah kamu tahu apa hak hamba yang akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka melaksanakan ibadah tadi?" Artinya kalau manusia sudah melaksanakan hak Allah, maka apa hak
seorang hamba. Maka Mu'adz juga menjawab dengan jawaban yang sama, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya. Nah, ini juga jawaban yang apabila kita tidak tahu, ya jawabannya seperti ini ya, Allah wa rasuluhu a'lam. Ini karena Rasulnya masih hidup ya, Rasulnya masih hidup. Tetapi kalau sekarang Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, maka kita cukup mengatakan Allahu a'lam. Hanya Allah yang lebih tahu tentang urusan tersebut. Nah, Nabi kemudian melanjutkan, haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adzibahum. Hak hamba yang akan Allah tunaikan adalah Allah tidak akan mengazab mereka. Artinya apa? Ketika kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dengan ikhlas sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun akan memberikan hak kita, yaitu Allah tidak akan mengazab kita. Artinya apa? Artinya kita akan masuk surga dan tidak akan masuk neraka walaupun hanya sedetik. Itu kalau apa? Kalau kita melakukan hak Allah secara sempurna, ya. Janji Allah, kita tidak akan masuk neraka walaupun sedetik, ya. Kalau kita melaksanakan hak Allah dengan sempurna. Kalau tidak sempurna bagaimana? Maka itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Bisa Allah ampuni, bisa juga Allah siksa kita ya sesuai dengan dosa-dosa yang telah kita kerjakan, ya. Ya, waktu sudah menunjukkan 2.15 ya. Pas ya. Pas dengan materi kita. Alhamdulillah ya. Kita sudah menyampaikan di siang hari ini, pertama, definisi ibadah. Yang kedua, syarat ibadah. Yang ketiga adalah tentang keutamaan ibadah, ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga para yang hadir sekalian. Saya tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.